Katanya ayam kampung itu di umur 3 bulan itu sulit untuk mendapatkan berat 1,3 kilo. Tapi itu ayam kampung ya, berbeda dengan ini. Ini adalah ayam kuntara. Ayam kuntara yang disilangkan dengan pelung. Jadi ini aja tadi saya timbang itu beratnya udah 900 gram lebih di umur 2 bulan. Nah, sekarang saya ingin membuktikan untuk diri saya sendiri, target saya di umur 3 bulan apakah sudah panen. Targetnya adalah di bobot 1,2 atau 1,3. Kenapa begitu? Karena random, ya kan? Jadi nggak mungkin itu bobotnya pas 1,3 semua. Jadi di video ini saya akan bongkar bagaimana pemberian pakan dan perawatan ayam ini agar di umur 3 bulan mencapai 1,3 kilo. Ayam yang diuji coba ini jumlahnya 8 ekor aja ya. Itu terdiri dari 2 ekor betina, 6 ekor jantan. Tapi ini fokusnya ke ayam jantannya aja ya, walaupun nanti pemberian pakannya sama-sama aja. Sebetulnya jumlah keseluruhan anakan kuntara pelung ini semuanya itu 10. Karena yang 2 ekornya sering dibully, jadi dipisah aja ke kandang umbaran ya, biar bersatu sama yang lain. Takutnya kalau dibully terus, jadinya nih seperti ayam ini nih, anakan pelung dan kampung ya. Lihat habis dia dibully. Ini anakan hasil persilangan kuntara sama pelung. Kenapa begitu? Karena dilihat dari kelebihan kuntaranya. Kuntara yang ori itu pertumbuhannya cepat. Umurnya 60 hari itu kira-kira sekitar 800 gram untuk kuntara yang ori ya. Sementara kelebihan pelung itu dia rangkanya besar, tulangan tinggi, jadi bobotnya bisa tembus di 1,3 ya di 90 hari. Tapi kan kalau pelung aja nggak umum kita jadikan pedaging. Tapi jangan salah juga ya, pelung itu dagingnya gurih dan lembut, beda gen ya, beda hasil. Ini ayam kuntaranya saya timbang di umur 2 bulan 3 hari, beratnya 940 gram. Dalam perjalanannya ini nih terkena snot, mukanya agak bengkak, baru 1 hari kemarin ya. Matanya ini kemarin nutup, saya kasih obat mata manusia ya gitu. Ini kayaknya berat badannya juga udah menurun nih, walaupun kita udah bersih kandang, udah kotoran kita bersihkan terus, tetap aja karena ini musim pancaroba. Jadi snot itu bukan penyakit yang bukan penyakit yang sangat berbahaya gini gitu. Tapi kalau kita itu cepat mengantisipasinya, dia akan cepat sembuh. Ini baru 1 hari kena, saya lihat langsung saya pisahin di kandang sebelah. Begitu, jadi langsung agak ini ya, agak berkurang. Jadi snot itu kalau di manusia kan pilek ya, jadi ini saya kasih aja nih obat anti snot rajon ya. Kalau kemarin itu untuk antisipasi cepat itu saya kasih trimijin aja, jadi gitu. Nah, ayam ini memang sedikit giras ya, jadi kita kasih makannya itu agak sedikit maksa gitu ya, namanya aja binatang ya, dia mana ngerti kita obatin. Terus saya kasih lagi ini obat ini tetes mata manusia ya. Sebelahnya lagi.
Oke, jadi ini karena udah ada kesembuhan, kayaknya saya akan gabung ke kandang dia begitu. Jadi untuk mengantisipasi penularan kepada yang lain, jadi untuk tempat minumnya saya berikan kapsul untuk 1 liter. Ini udah ada airnya ya, jadi saya tuang aja, masukin aja sama apa cangkang kapsulnya gitu. Ini langsung aja ya ke intinya. Pakan sekali kasih itu untuk 8 ekor ayam pakainya pur B12 100 gram itu untuk protein ya. Jagung pecah 100 gram itu untuk bobotnya lah. Dedak itu 100 gram itu untuk pencernaannya, jadi total 300 gram. Jadi pemberian itu juga ada alasannya. Kemudian kenapa pakai B12L? Karena ini pur khusus ayam kampung ya, namanya ya uji coba ya. Kalau kita pakai pur yang 511 mah ya udah pastilah, tapi itu kan kita nggak bisa pakai hemat pakan. Nah, campuran ini dikasih 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore. Artinya per ekor itu dapat jatah kurang lebih 112 gram ya, tergantung kecepatan masing-masing makan ya. Ini takarannya udah pas ya, mudah dihitung formulanya. Karena pakan itu selalu habis, nggak tersisa, juga nggak mubazir. Nah, sekarang 1 minggu kemudian ya. Jadi dari 8 ekor ini saya mau ambil 3 sampel aja. Yang kemarin yang putih dan betinanya 1 gitu ya. Duanya jantan. Nah, ini yang mau saya ambil sampelnya yang kemarin ya, yang sebelumnya saya timbang. Lihat beratnya 1 kilo ya, kemarin 904,4 on. Jadi ada kenaikan 1 on atau 100 gram ya dalam 1 minggu. Itu signifikan banget ya. Ya mungkin ini karena memang ngerawatnya itu intensif ya, dengan takaran makanan yang sangat bagus sekali. Oke, kita lihat lagi sampel ayam yang berikutnya. Ini kita kasih masuk dulu nih. Memang agak susah ya. Ya, tapi ini demi pembuktian. Nih. Coba ketutup bulu. 1 kilo. Lumayan ya, rata-rata ya, beratnya 1 kilo di umur 2 bulan 1 minggu. Ini sangat menyenangkan, dan ini nggak saya pegang ya, tuh saya lepas ya kan, karena kalau diikat dulu jadi kelamaan gitu. Jadi yang ini aku masukin lagi ya, udah jelas itu beratnya 1 kilo, akunya aja yang penasaran. Masukin lagi, ambil yang betinanya. Kalau tadi yang jantan, sekarang yang betina. Gitu. Coba. Ini di 800 gram. 800,5. 8 ons setengah ini yang betina ya. Sampel di hari ke-70. Untuk jantannya rata-rata bobot 1 kilo ya, komanya nggak usah dihitung. Nah, untuk betinanya karena cuma 2, jadi saya ambil yang paling besar karena yang satunya agak kecil.
Jadi betinanya itu di 8 on setengah gitu. Jadi kalau pakan bagus doang nggak bakal jadi daging juga kalau kandangnya kotor. Nah, sekarang kita berbicara tentang kondisi kandang. Kandang tuh harus dibersihin minimal 3 hari sekali. Kandang itu sebisa mungkin harus kering. Kemudian air minum ganti tiap hari. Seminggu 2 kali dikasih vitamin. Kadang-kadang juga dikasih probiotik ya. Bisa ditambahin ke minumannya, bisa diaduk ke pakannya. Kemudian nggak lupa juga kandang itu harus disemprot ya, disinfektan ya seminggu sekali. Tujuannya biar ayam tuh nggak stres, kandang juga bersih, kuman juga kabur ya. Jadi dengan cara begini semua pakan yang masuk itu jadi daging. Oke, kita ke masalah timbangan. Jadi setelah drama kemarin ada yang putih itu kena snut, udah sembuh ya. Terus saya gabung lagi. Ternyata yang putih satu lagi yang ditimbang kemarin kena juga nih. Tapi dia bukan snot. Dia kena ngorok, sekarang udah sembuh. Yang betinanya juga kena, sekarang juga udah sembuh. Ini kenapa saya pisah? Karena kemarin pas udah sembuh itu, saya pindah ke atas udah kena buli lagi. Karena udah 3 hari ya di luar, gitu masukin kena buli. Nah ini udah disiapin 3 ekor sebagai sampel. Yang 2 kena sakit, yang 1 sehat. Yang ini kena snot, yang ono kena ngorok, yang ini sehat. Sekarang yang kena snot dulu, ini belum pernah ditimbang. Hidupin dulu. Udah 0 ya. Yang kena snot dulu. Berapa timbangannya? Walaupun kena penyakit 1,191, ini nyaris 1,2 ini. Di usia 2 bulan 2 minggu atau 77 hari. Oke, sekarang yang berikutnya. Coba. Wah, 1,2, Masya Allah. Ya alhamdulillah sih, tapi saya terkejut. Yang lain 1 kilonya ya begitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirnya nanti bisa nyampe target saya ya, 1,3 kilo. Bahkan ini sih bisa lebih ini. Oke. Ini sehat ya. Ini kena ngorok. Cuman udah sembuh. Cuman ya mungkin berat badannya terganggu ya karena kena penyakitnya itu kan dia pasti nggak selera makan. Coba tadi udah 0 belum? Oh udah 0 ya. 1,1 kilo 75 ya. Padahal ini baru sembuh sakit, tapi beratnya juga beratnya itu ya naik gitu, maksudnya bobotnya di umur 2 bulan setengah. Alhamdulillah banget. Ini kita timbang yang ketiga ya, dan ada drama lagi. Kalau timbang yang kedua kemarin dramanya itu adalah sakit. Nah, sekarang dramanya adalah ketika saya cerita sama istri saya, tuh ayam udah 1,1, langsung dia tawarin pelanggan-pelanggan. Ya sudah, akhirnya laku 3 ekor. Saya bilang nanti dulu nih, saya konten dulu. Terus ya berikutnya kalau ayamnya sisa sedikit ya udah ngerti dong. Jadi ini yang putih itu lagi makan, bisa ambil. Mungkin yang hitam atau yang coklat. Nah ini 1. Jadi totalnya tinggal 3 jantannya tuh. Kan ada 2 yang betina. Nah ini ada betina 1 tinggal di sini. Yang 1 udah saya lepas di kandang umbaran karena kan dibully terus. Itu jadi dilepas aja di kandang umbaran. Oke, kita siap nimbang ya. Nah ini udah saya siapin 3 sampel ya. Yang hitam belum pernah timbang, yang ini juga kayaknya belum pernah timbang, dan yang ini kayaknya ini kemarin ditimbang 1,2. Coba kita timbang dulu, lihat itu udah 0 ya. Nih
Ya, berapa? Alhamdulillah 1,4. Dahsyat. Oke, kita timbang lagi yang hitam dulu ya. Timbang. Berapa ini? Yang ini 1,2. Berarti ini sama yang lain yang putih itu ya. Kemarin yang lain putih itu kan 1,1. Berarti ini sama nih. Ya. Nah, jadi 1,2 aja sebetulnya udah memenuhi target ya. Saya kan targetnya 1,2 sampai 1,3 di usia 3 bulan. Kita timbang. Berapa dia? 1,3. Ayamnya kabur. Oke lah kalau begitu. Di konten saya sebelumnya juga yang anakan Marley generasi pertama juga kan, yang cerita tentang dikawin silangkan dengan pelung, dan itu udah laku semua dijual. Ada viewernya nanya, yang besarnya dong bang, yang udah besarnya jadinya gimana katanya gitu. Nah ini yang udah besarnya ya gitu. Jadi tibalah kita di penimbangan terakhir. Di penimbangan ketiga aja itu udah mencapai target saya ya, bahkan lebih ya, 1,4. Jadi ini alhamdulillah ayam ini sudah laku 3 ekor ya, sudah dipesan 3 ekor. Besok awalnya 1 ekor, besoknya lagi 2 ekor, 1 ekor lagi, kemudian tanggal 1 Agustus besok juga udah dipesan 1 ekor untuk 17-an mungkin ya, nggak ngerti juga tanggal 1 Agustus. Itu dimasak ini kari roti jala. Alhamdulillah ya. Jadi yang bawah sekarang udah berganti nih, karena ini betina nih umurnya sudah 7 bulan belum bertelur. Jadi saya karantina juga saya sama jantan-jantannya. Mungkin kelihatan sempit, tapi enggak lah, pas ini untuk 4 ekor ayam. Jadi ini saya treatment khusus ya, biar dia mau cepat nelor dengan memberikan konsentrat khusus gitu, khusus telur gitu, untuk pancing dia bertelur aja. Oke, untuk tidak berlama-lama ini langsung saya timbang aja, karena ayamnya tinggal 4, jadi 4-4-nya aja saya timbang ya. Nah ini masih belum hidup, taruh dulu timbangannya dan hidupkan. Sudah 0, kita coba yang hitam dulu. Kemarin 1,2, ini nggak tahu berapa nih, 1,3. Alhamdulillah. Oke, 1,3. Kemudian yang coklat ini kita timbang 1,5. Alhamdulillah, hampir 1,5 setengah. Ini yang kemarin 1,4 nih ya kan. Oke, dari situ udah ketahuan ya kalau metode yang saya pakai untuk uji coba ini berhasil. Sekarang yang coklat ini yang ditimbang pertama waktu itu 1,4, hampir 1,4 setengah juga. Alhamdulillah, berarti melampaui target dengan perawatan. 1,4, hampir 1,5 ya, 1,4. Alhamdulillah, akhirnya uji coba saya untuk membuktikan kalau kata orang-orang ayam Kuntara itu bobotnya bisa mencapai 1,3 bahkan lebih, akhirnya berhasil dan saya sudah membuktikan sendiri. Dan bobotnya
stop di 1,5. Semoga bermanfaat.